Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Nah, kali ini saya mau ngobrol-ngobrol dengan Ibu Sofia tentang perjalanan hidupnya menemukan agama yang sekarang dianutnya, yaitu Islam. Nah, ini Ibu Sofia ini sudah berada di samping saya. Oke, kita langsung ngobrol aja ya. Kira-kira boleh nggak dijelaskan sejak kapan sih Ibu memeluk Islam gitu? Sejak tahunnya lupa saya, anak saya aja yang kedua tuh lahir tahun 80, mungkin 78 kali, 78. Nah, 78. Iya, 78. 78 77 kali ya. waktu itu udah nikah atau belum? Iya, saya karena nikah. Kira-kira nih, apakah ada paksaan dari calon suami waktu itu atau ya bagaimana? Enggak ada sih, cuma karena memang karena ini aja perkawinan aja gitu. Tapi kenapa Ibu kok mau tiba-tiba untuk memeluk Islam? Waktu pertama-tama enggak ngerti sama sekali, dan juga buta sekali, itu buta aja, nggak ngerti apa-apa gitu. Cuma saya diajak ngaji, dikasih buku-buku baca-baca gitu, karena saya seneng baca, saya diajak ngaji ya saya ikut, tapi saya belum mengerti sama sekali gitu. Tapi kok mau Bu? Kan Islam menurut Ibu gimana? Kok tiba-tiba Ibu mau masuk Islam? Lama Pak, perlu waktu panjang untuk mengerti. Mungkin karena anak keberapa ya, saya jadi udah punya anak keempat. Saya baru menyadari, baru merasa saya harus berubah gitu. Karena waktu itu saya pernah mengalami sakit yang berat sekali itu. Terus udah nggak sadar, mungkin saya udah koma kali ya. Nah, pas itu saya ngerasa ini waktu ajan kayak dibangunin gitu. Waktu azan asar. Nah, di situ saya baru sadar. Ternyata saya ditolong. Saya sadar. Nah, setelah itu berikutnya deh saya merasa saya harus bisa sholat, saya harus memperbaiki diri gitu. Saya ikutin jalan Islam yang sebenarnya. Nah, maksud ditolong itu bagaimana Bu prosesinya? Maksudnya apa, ada peristiwa-peristiwa yang bisa membuat Ibu haru atau Ibu? Ya itu, waktu saya sakit, saya udah koma. Dari pagi mungkin saya udah nggak sadar. Nah, waktu itu saya asar dibangunin di telinga itu dengar suara azan asar. Itu saya terbangun gitu. Apa yang dirasakan Bu saat itu? Putih aja gitu, kayak di ruang putih gitu. Terus saya terbangun, saya dengar suara azan asar. Apa yang dirasakan Bu waktu itu? Merasa apa ya, kayak saya hidup kembali gitu. Kayaknya saya hidup kembali. Tapi waktu itu udah pasrah keluarga atau gimana? Saya sakit, mungkin saya orangnya diem gitu ya. Saya sakit tapi saya diem, saya di kamar gitu, diem aja, nggak bicara apa-apa. Saya diem lama, saya bangun, saya masak biasa gitu kayak ibu rumah tangga. Nah, itulah yang saya terasa, saya koma itu. Sakit apa sih waktu itu, maaf? Apa ya, kayak tipes, mungkin kalau sekarang dibilangnya tipes kali ya. Tipes sudah terlalu parah gitu. Sampai minum susu aja saya udah keluar sendiri, nggak masuk. Susu, roti apa yang lembut pun saya udah nggak bisa. Nah, waktu mengalami kejadian itu, apakah Ibu langsung memutuskan atau konsultasi dulu sama orang-orang terdekat? Oh, saya nggak ada konsultasi dengan siapapun, nggak ada. Cuma saya kepengen aja udah gitu, kepengen menjalani agama Islam yang sebaik-baiknya. Karena anak-anak saya kan waktu itu udah saya suruh ngaji semua, empatnya tuh saya suruh aktifin ngaji. Nah, pada saat anak saya bertanya tentang misalnya abatasa gitu, yang itu saya tuh nggak ngerti.
Nah, di situ baru saya tersadar. Ternyata walaupun saya bisa membimbing, bisa mengasih makan, bisa merawat, bisa apa, ternyata hal yang ini saya nggak bisa. Nah, akhirnya saya belajar, berusaha belajar dan belajar. Sampai belajar nulisnya, sampai belajar dari alif, ba, ta, sa-nya itu. Saya belajar terus. Sampai alhamdulillah mungkin sekarang bisa lah, bisa baca sedikit-sedikit. Waktu itu yang membimbing untuk bersahadat siapa Bu kira-kira? Enggak ada Pak Ustadz, waktu menikah aja saya sahadatnya. Tapi enggak waktu habis mimpi terus masuk Islam lagi atau gimana? Atau Enggak, udah Islam saya. Waktu nikah tuh saya udah bersahadat. Oke. Cuman pada waktu itu kan saya masih belum mengerti. Oh iya. Belum mengerti, iya. gelap aja nggak ngerti apa-apa. Jadi saya ya sering dimarahin sama suami suruh sholat, tapi saya nggak ngerti bagaimana harus saya sholat. Iya. Anak keempat baru ibu menyadari betul-betul bahwa Islam Iya. itu ada ya, hadir ya di ibu ya. Tempat terus anak-anak saya kan yang lain, ya saya ngaji biasa, anak saya bimbing ngaji kan di dekat rumah tuh ada ini musola tuh, Iya, ngaji, iya. ngaji. Sampai hatam-hatamnya pun saya yang masakin, kan suruh tumpengan apa gitu. Iya, Ya iya. saya kerjain semua, saya bimbing anak saya. Sebaik-baik mungkin lah gitu. Iya, iya. Makanya pas dia nanya masalah bacaan ini apa mah, bacaan ini lah saya nggak ngerti. Nah di situ saya baru mikir lagi, ternyata saya nggak, yang ini saya lemah, saya nggak bisa ngajar anak gitu. Nah nekat tuh berusaha, saya harus berusaha, harus bisa gitu. Dan itu anak keempat ya, kira-kira proses berapa tahun ya kira-kira dari? Lama Pak Ustadz, makanya saya sering dimarahin, sering dimaki-maki, pokoknya sering saya dimarahin sama suami. Sholat saya nggak ngerti. Enggak ngerti ya. Bagaimana saya cuma dikasih buku, "Loh, itu nih baca ini caranya begini." Ya kan kalau orang nggak ngerti Pak Ustadz. Oh betul. Baik. Nah, saat ibu memutuskan menikah dan masuk Islam, itu kira-kira apa yang dialami, terutama dengan pihak keluarga nih? Keluarga, waktu Ya. keluarga emang nolak, dari terutama nenek saya. Tapi kalau bapak sama ibu mah enggak. Cuma nenek emang yang keberatan. Tapi karena saya masih anak-anak ya saya nggak ada pikiran apa-apa, iya aja gitu, oke aja gitu. Nah pas hari demi hari kesana ini, ternyata saya sering dimarahin, diomelin gitu. Sama? Suami suruh sholat saya nggak ngerti. Oh iya. Terus kayaknya kayak dikucilin gitu. Karena pas sadar sekarang mungkin orang-orang sholat saya enggak. Itu baru kerasa kok kayaknya saya begini, saya ini. Ya sekarang mereka udah ngerti semua. Nggak penolakan dari pihak keluarga besar, misalkan dari keluarga nenek kan tadi udah menolak. Nah kalau dari keponakan, dari bibi atau yang lain-lain ada yang menolak? Ada yang bilang, yang pedihnya dibilangin itu orang kalau ninggalin Yesus begitu tuh hidupnya. Memang nggak langsung seneng Pak, saya emang agak apa ya, hidupnya agak ini dulu dah, sengsara dulu kayaknya gitu. Parah itu sengsaranya, parah. Karena kawin juga belum bekerja, suaminya masih anak-anak gitu. Oh gitu loh. Nah waktu itu apa yang membuat ibu tetap yakin bahwa, atau mungkin ibu sempat ragu-ragu begitu dibilang syukurin lo ninggalin Yesus gitu? Oh enggak ada. Cuma saya gini aja. Saya kepengen hidup membimbing anak saya ke jalan ke Islam aja gitu. Enggak mau berpisah, misalnya saya masuk ini anak saya begini, enggak. Jadi saya pengen satu jalur aja gitu sama anak. Iya. Tapi waktu itu ada keraguan-raguan nggak untuk meninggalkan agama yang lamanya? Mohon maaf, agama yang lamanya apa? Katolik. Sempat nggak ada keraguan dengan ujian hidupnya? Kan waktu itu mungkin hidupnya agak enak, lumayan ya? Iya. Sempat gimana diceritakan? Enggak, kayaknya saya biasa-biasa aja. Jadi saya cuma yang kepikiran apa ya? Yang ngurus-ngurus anak aja deh gitu. Saya emang orangnya sibuk ngurus anak aja gitu. Nyekolahin anak, ngurus anak itu. Udah yang lain-lain saya nggak pikirin. Saya sibuknya gitu aja. Emang waktu itu sempat ada, mohon maaf, bantuan dari pihak gereja atau apa sehingga di saudara-saudara itu mengatakan bahwa ya itulah kalau meninggalkan Yesus akhirnya kamu sengsara gitu? Nggak ada bantuan, nggak ada apa. Atau sempat jadi pengurus di gereja? Nggak ada, total putus. Walaupun saya udah di apa ya, waktu itu ketua, kalau dibilang ketua lingkungan kali ya, ketua ini orang-orang ini gitu, sempat
Pokoknya kita mau salaman aja dia nggak mau, kita nanya aja dia nggak mau jawab. Saya pernah digituin, cuma saya nggak ngerti, orangnya biasa-biasa aja. Oh gitu ya. Iya, saya kan pikirannya masih belum ini ya, belum kayak sekarang ngerti kenapa gue digituin. Enggak begitu. Saya cuek aja. Tapi sempat waktu itu masih suka ke gereja nggak begitu menikah? Enggak sama sekali total. Karena keluarga emang dari lingkungan suami kan emang agak Islam kuat. Oh. Islam kuat. Waktu itu tinggal di mana sih? Waktu saat menikah ibu di mana ya? Di mertua, Di mana itu? di kampung sawah. Oh, Kampung Sawah. Kalau asli ibu juga di Kampung Sawah sini? Iya, bertetangga makanya saya. Oh. Bertetangga. Iya. Jadi istilahnya ibu menemukan kembali, bukan masuk Islam ya, istilahnya menemukan kembali keislaman ya. Iya, ya udah nggak berubah lagi kayaknya. Saya udah banyak. Saya kan orangnya diem tapi senang baca. Jadi pengalaman itu saya baca. Misalnya dari kitab ini, saya senang baca, emang orangnya dari dulu gitu diem tapi saya senang baca. Bu, tanpa mengurangi rasa hormat kepada agama yang lama, kira-kira lebih tenangan mana Bu ketika ibu mau memeluk agama yang lama dengan yang Islam ini? Apa perbedaannya dan bagaimana soal keimanan? Keimanannya berbedanya, kita kalau gereja itu kan pakai baju yang segini gitu ya, sepatu masuk ke dalam Gereja? iya. Tapi kalau ini perbedaan enggak ya. Terus antara perempuan dan laki-laki juga kan bersatu gitu, itu ada perbedaan yang mencolok gitu ya. Terus banyak juga sih, banyak. Kalau mendadak ini saya makanya ini banyak mencoloknya, perbedaan-perbedaannya gitu. Terus kenapa kok dibilang Tuhanku Bapa gitu ya, ada Bapa, ada Putra, itu ada Roh Kudus gitu ya, kan dijadiin satu kan itu hal yang ini ya, yang Trinitas maksudnya? Hah? Yang Trinitas maksudnya? Iya, saya jadi agak ragu juga, maksudnya ini kok bisa ini Tuhan disambungin sama Bapa, Putra, Roh Kudus gitu. Jadinya udah saya pelajarin itu, bedanya jauh, ini kayaknya begini. Terus kenapa kok orang ini dibilang kafir? Banyak yang bertanya sama saya, kenapa sih katanya kalau ini pun bilang kafir gitu. Kalau ya saya seterangin gitu, maksudnya kalau Tuhan ya Allah, kalau dibilangnya Allah gitu, jangan dibilang ada anak Allah gitu, ada itu tuh yang nggak boleh gitu. Nah, soal sekarang udah mantep, itu waktu proses waktu kena sakit itu prosesnya udah pakai jilbab atau kapan mulai? Enggak, Pak Ustadz, saya bener-bener, saya kan orangnya emangnya seneng motoran, emang saya Pak Ustadz, apa sih namanya, tomboy, bener, saya tomboy dulunya. Mungkin banyak tingkah laku saya yang dulu nggak disenengin, mungkin mertua, tapi saya cuek, nggak ngerti, saya bener gitu. Gitu ya. Saya tuh senengnya motoran, saya senengnya pakai celana pendek. Emang agak lama juga saya nggak ini deh. Ya. Jadi prosesnya lama ya? Lama saya Pak Ustadz, lama. Tapi sambil pelan-pelan saya perhatikan gitu, saya baca, saya emang senangnya baca dah, pokoknya saya baca dari buku-buku apa gitu, saya baca, berarti begini gitu, jadi ngerti. Ibu, ada nggak anggota keluarga yang lain yang mengikuti jejak ibu? Dari 10 kan yang enggak cuma 2, semuanya Islam. Semuanya? Emang ibu awalnya atau gimana? Saya awalnya paling awal. Terus yang lainnya ngikutnya Ya caranya kawin gimana? karena nikah juga gitu. Yang 2 kenapa Bu? Yang belum? Dia masih kekeh sama prinsip dia gitu. Oh, dari 10 cuma 2 aja? Iya, yang Kalau masih. orang tua gimana Bu? Orang tua ya tadinya kan dia orang Karawang tuh. Sebenarnya sih Islam, cuma kecilnya dia nggak diajarin ngaji, jadi dia buta banget gitu. Oh, tapi masih, insya Allah masih hidup? Masih, cuma bapak udah nggak ada. Oh, tapi belum Muslim orang tua? Belum. Dua-duanya? Belum, dia masih ikut itu.
Oh gitu ya. Yang pertama itu. Kalau ngikutin pengajian kan nambah ilmu ya Pak Ustadz. Ya. Nambah ilmu, nambah pengalaman, terusnya tambah pahala ya. Ya. Nah yang saya inginkan, benar-benar saya inginkan, saya kepengen pergi ke Baitul Haq, pergi ke Mekah. Amin. Saya kepengen umroh atau pergi haji dah gitu. Saya itu aja yang saya kepengenin dari dulu saya kepengen. Itu aja cita-cita saya yang saya inginkan, benar-benar saya pengen. Itu. Kenapa Bu? Pokoknya saya kayak pengen aja gitu. Mungkin sampai kata saya mungkin umur sekian saya belum pergi ya, apa saya nanti meninggal di sana, kata suka begitu saya. Kata saya benar-benar pengen di sana, pengen pergi ke sana gitu. Tapi pernah mimpi atau gimana? Mimpi enggak, cuma waktu itu kan hampir jadi mau berangkat tuh ya. Ya. Udah dijanjiin cuma batal. Tapi yang saya lihat cuma bahaya. Awalnya jauh kecil, lama-lama gede. Tapi sekarang hilang. Oh gitu ya. Saya ngelihat itu batu Ka'bah yang itu gede Iya. gitu. Tadinya kecil, jauh. Semakin lama semakin dekat. Ternyata emang saya ditawarin mau berangkat nggak, lo mau, saya bilang gitu. Ya nggak tahu karena apa gitu ya, nggak jadi. Akhirnya saya jadinya kayak frustasi. Soalnya saya kan umur udah sekian gitu ya, takutnya saya badan saya nggak kuat gitu. Tapi insya Allah saya kepengennya begitu, pengen umroh aja. Kalau udah kun fayakun insya Allah Pengen Bu ada injek jalan. tanah suci, saya kepengen banget. Amin. Dari dulu saya. Itu aja ya mungkin yang harapannya Ibu Iya, yang belum terlaksana ya. Saya itu. Kira-kira pesan apa Bu yang mau disampaikan Bu untuk para mualaf nih, terutama? Saya sih mesennya kalau emang kita udah menuju atau memasuk Islam, jalanin yang benar sebaik-baiknya, ikutin aturannya, ikutin pedoman-pedomannya, jalankan dengan baik, insya Allah berkah, selamat. Itu aja. Oke. Selamat dunia dan akhirat. Menarik sekali ya berbincang-bincang dengan Ibu Sophia yang sampai hari ini masih punya mimpi ingin menjadi tamu Allah. Ya. Netizen kita doakan ya, mudah-mudahan Ibu Sophia ini mimpinya segera terwujud. Amin ya robbal alamin. Oke, mungkin itu aja dari saya Yadi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan belanja kepada pedagang keliling, pedagang asongan, dan pedagang di pinggir jalan, Anda sudah menyelamatkan mereka dari kekafiran.